lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kita telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Catatan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun Natal, selamat tahun Natal, tahun Natal, tahun baru. Selamat tahun Natal, selamat misi foto. Selamat tahun Natal, tahun baru. iya. Ini buat kamu. Wah, iya Kerin. Teman-teman, aku mau berbagi boneka aku karena bonekanya udah kebanyakan. Semoga bisa memberkati. Hai teman-teman, ini aku mau tentang berarti berbagi makanan kepada teman. Oke, dari sini. Kata. Aja teman-teman, dadah. Mevin lagi ngapain? Lagi membantu orang tua mengepel lantai. Oh hebat ya, makasih Mevin. Selesai ngepel, Melvin membereskan sendok yang sudah dikeringkan, taruh ke tempatnya. Oh ya, makasih ya Mevin ya, Mevin hebat. Dede lagi bantu mama cuci piring. Nah, digosok. Jangan tinggi-tinggi. Ya, di situ sendoknya.
Dede ngapain? Cuci piring. Taruh di atas. Ini di sini. Di dekat sendok. Digosok-gosok pakai tangan 2. Ini. Iya. Kotor. Digosok. Digosok-gosok. Ya. Nah, pinter. Oke, udah Dek. Cuci tangannya. Udah? Dah. Udah. Dah. Udah. Oh, iya. Mama mau ke pasar. Iya. Murah senyum, abang. Iya, murah senyum. Iya. Boleh Pak. Saya mau berbagi sama Bapak. Iya Bapak. Iya, saya mau belajar sharing Bapak. Iya, bagi Pak. Iya, semoga bermanfaat. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Makan ya adik ya. Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Bunga di pagi hari. Halo semuanya. Ini aku Jesse. Aku mau memberkati kakak-kakak dan teman-teman semuanya loh dengan senyum aku yang sweet. Selamat Hari Natal ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Shalom. Merry Christmas everyone. Selamat Natal buat semuanya. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita. Kita bisa merayakan Natal di dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun ada begitu banyak berita-berita di dunia ini yang tidak mengenakkan kita. Tetapi hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan sudah lahir ke dunia. Dialah juru selamat dunia. Haleluya. Mari kita mau sambut, kita mau rayakan, kita mau celebration. Karena Tuhan sudah lahir buat saudara dan saya. Woo! Hey! Hai dunia, gembiralah. Here we go. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bunyilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bunyilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Yes Lord, kami mengeluk-elukan Engkau Raja di atas segala raja. Kaulah Raja damai,
yang datang ke dunia memberikan teladan tentang kesederhanaan. Hari ini Tuhan, setiap kami mau memenuhi tahta-Mu dengan puji-pujian dan hormat, sebab Kaulah Raja damai, menebus umat manusia. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu, sembah dan puji bagi tahta-Mu, sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu, sembah dan puji bagi tahta-Mu, sembah dan
Engkaulah cahaya yang datang menyinari dunia yang ada dalam kegelapan, Tuhan. Engkaulah terang dunia, Tuhan, yang membawa kabar baik buat dunia saat ini. Terima kasih, Tuhan, kalau Engkau Raja mulia yang mau turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena kelahiran-Mu memberikan harapan buat hidup kami, buat masa depan kami, buat dunia ini, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal, sebab rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan, untuk harapan yang baru yang Kau taruh di hati kami. Kami bersyukur. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami tidak perlu takut. Sebab Engkau lahir ke dunia karena kasih-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu Tuhan yang memberikan harapan buat kami. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang menggantikan duka cita dengan sukacita. Kasih-Mu Tuhan yang membuat hati kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Natal lahir di hati kami. Hari ini dan selamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, berikut ini adalah Aba News untuk minggu ini. Yang pertama, libur dan cuti bersama staf pengabdi mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kantor gereja akan aktif kembali mulai hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi PA atau PKS masing-masing atau menghubungi WA di nomor berikut ini. Ibadah tatap muka Minggu 26 Desember 2021. Ibadah umum KTC diadakan pada pukul 9 pagi dan disiarkan secara live streaming di YouTube Abalov KTC JGC dengan kapasitas maksimal 250 orang. Ibadah umum JGC pada pukul 10.30 pagi dengan kapasitas maksimal 50 orang. Jemaat yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan dan mendaftar terlebih dahulu melalui Google Form dengan link berikut ini. Perubahan jam ibadah mulai tanggal 2 Januari 2022. Ibadah live streaming di KTC akan mulai lebih awal yaitu pada pukul 8.30 pagi, sedangkan umum JGC tetap seperti biasa yaitu pada pukul 10.30. Dan mulai 2 Januari, jemaat yang hadir di KTC dan di JGC akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Namun tetap mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran seperti biasanya. Sekian Aba News untuk minggu ini, God bless you. Shalom saudara-saudara yang di KTC dan juga di JGC. Saya juga mau mengucapkan bersama-sama Ibu Anet yang pada saat ini ada urusan yang lain, tapi kami sekeluarga mau mengucapkan selamat Natal dan semoga tahun 2022 adalah tahun yang jauh lebih mulia daripada saat ini. Memang kalian sudah mengadakan ibadah Natal, tapi hari ini kebetulan juga adalah hari Natal. Jadi saya mau membagikan dengan saudara-saudara sedikit tentang hal-hal yang penting yang menolong kita untuk memahami makna Natal. Jadi yang pertama yang saya ingin membicarakan adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Seperti yang dicatat di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi di dalam kelahiran Yesus, kita melihat ada mukjizat yang telah terjadi. Sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam sejarah dunia, yaitu seorang perawan melahirkan seorang anak. Itu memang belum pernah terjadi. Jadi ini yang kita melihat sudah disampaikan bahwa Allah akan menjadi manusia. Ini adalah rahasia penjelmaan atau inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah sudah tahu tidak ada jalan yang lain untuk manusia bisa selamat. Ini adalah satu-satunya jalan. Di antara seluruh manusia, tidak ada satu orang yang akan sanggup membawa keselamatan. Tidak ada satu orang yang akan mampu selamat, karena semua orang adalah orang berdosa. Dan tuntutan dari Allah yang Maha Kudus
adalah dosa harus dimusnahkan. Tetapi kasih Allah, Dia mau supaya manusia diselamatkan. Jadi bagaimana kedua hal ini bisa terjadi? Dosa dimusnahkan, bahkan semua orang berdosa dimusnahkan. Padahal Allah mau menyelamatkan manusia karena Dia menciptakan dan mau menyelamatkan karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi Allah yang luar biasa mengambil keputusan bahwa salah satu dari Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, salah satu harus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, Yesuslah yang berkata, Bapa, inilah aku, utuslah aku. Dan Roh Kudus, Dia juga mengambil bagian di dalam keputusan. Aku akan menyertaimu, aku akan memberi kuasaku kepadamu, aku akan menolong supaya kamu boleh berhasil. Jadi, mujizat penjelmaan, Immanuel, Allah menyertai kita. Bukan cuma menyertai, Allah menjadi salah satu dari kita. Ini sungguh luar biasa. Dan Yesus memilih, karena Dia sudah tahu tidak ada jalan yang lain. Karena kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Karena Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang manusia. Mengalami semua kinan, mengalami salib, mengalami semua siksaan, mengalami semua penolakan. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Nah, kita baca di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ini memang betul-betul adalah mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Ini adalah kelahiran yang kudus. Dan di dalam Filipi 2 ayat 6-7 kita melihat bahwa ini adalah keputusan Yesus sendiri untuk menerima panggilan, untuk mengalami penjelmaan, untuk menjadi manusia, untuk datang hidup di antara kita. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sungguh luar biasa. Yesus, Allah, mau menjadi manusia. Mengapa? Karena saudara, karena saya, karena kasih-Nya yang begitu besar. Itu sebabnya juga dalam Yohanes 3:16, karena kasih Allah begitu besar. Dan ini kasih Bapa, sampai Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus diberikan. Dan ini adalah mujizat penjelmaan. Allah menjadi Allah menjadi manusia. Luar biasa. Dia mengasihi saudara. Jadi ini adalah poin yang pertama di dalam kita memahami makna Natal. Immanuel, Allah menjadi manusia. Nah, nomor 2, di dalam kita memahami peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Natal. Yang kedua ini adalah peningkatan kegiatan malaikat-malaikat. Memang di dalam zaman Perjanjian Lama, kita baca tentang malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat, sebenarnya 3 jenis malaikat di dalam Alkitab. Yang pertama memang malaikat Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri, yang menyatakan diri di dalam bentuk yang dapat kelihatan. Yang kedua, memang malaikat yang biasa kita sebut sebagai malaikat yang
berterbangan di takhta Allah di surga. Tapi jenis malaikat yang ketiga di dalam Alkitab sebenarnya adalah manusia yang diutus untuk membawa suatu pesan Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata, ya terimalah tamu dengan baik-baik, siapa tahu kamu sedang melayani seorang malaikat. Dan juga di dalam kitab Wahyu pasal 1, 2, dan 3 kita melihat ketujuh malaikat dari ketujuh sidang jemaat. Nah, ini bukan berarti bahwa ada malaikat makhluk surgawi yang berterbangan di dalam gereja. Bukan. Ini berbicara tentang para pemimpin yang menjadi utusan Tuhan. Karena arti kata malaikat adalah utusan. Dan mereka diutus untuk membawa pesan Tuhan. Tetapi di dalam musim kelahiran Yesus, justru kita melihat yang biasa kita menganggap malaikat, yaitu makhluk surgawi yang berterbangan di takhta Allah, yang melayani Tuhan, bahkan juga melayani manusia. Karena dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu melayani mereka yang adalah ahli waris keselamatan. Jadi saudara dan saya. Jadi kita sudah tahu ada malaikat-malaikat yang bekerja. Tapi kalau kita memperhatikan di sepanjang Alkitab, memang dalam zaman Perjanjian Lama, sewaktu-waktu kita melihat ada pelayanan malaikat-malaikat. Tapi justru sekitar waktu kelahiran Yesus, ini adalah waktu di mana sepertinya meledak dengan jumlah peristiwa malaikat-malaikat yang menampakkan diri. Karena ini adalah Raja Surga yang datang ke bumi. Ini Allah yang telah menjadi manusia yang sudah masuk ke dalam bumi ini. Dan dia diiringi, didampingi pelayanan malaikat-malaikat. Dan kita melihat peristiwa-peristiwa kedatangan malaikat-malaikat. Seperti pada waktu sebagai persiapan kedatangan Mesias, Yesus, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Papanya seorang imam, Zakaria. Dan dia berada di dalam pelayanan di dalam bait suci. Lalu malaikat datang kepadanya, menyatakan bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang putra dan akan memberi dia nama Yohanes. Nah, peristiwa ini begitu ajaib karena memang Elizabeth sudah tidak bisa melahirkan. Dia mandul, dia sudah di luar kesempatan. Ini mukjizat, tetapi malaikat datang kepada dia untuk menyatakan peristiwa ajaib yang akan terjadi, bahwa pelopor Mesias akan dilahirkan. Nah, ini yang kita baca di dalam Lukas 1 ayat 13. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Wah, betapa gembira dia, dan memang dia tidak lagi bisa berbicara sampai saat Yohanes lahir dan dia mengucapkan Yohanes. Itu adalah nama dari anak ini. Jadi malaikat berperan di dalam mempersiapkan pelopor, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kita juga melihat dengan Maria juga. Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Gabriel datang kepadanya untuk menyatakan bahwa Maria sudah dipilih. Dia sudah hidup kudus, dia sudah hidup luar biasa di dalam pengabdian dan kasih kepada Allah, sampai dia dipilih untuk menjadi seorang wanita spesial di sepanjang sejarah. Dia yang akan menjadi sarana untuk
penjelmaan itu. Untuk kelahiran Yesus, Mesias, Immanuel. Dia seorang saleh. Tapi dia bukan Allah. Dia bukan ibu Allah. Dia ibu Yesus manusia. Yang Yesus yang adalah Allah tidak mempunyai bapa, tidak punya ibu dalam hal kelahiran atau yang demikian. Justru Maria adalah seorang perempuan yang sangat mencintai Tuhan dan sangat diberkati Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa ada seorang seperti itu. Dia memang luar biasa. Sampai dia dipilih. Dan pada waktu Gabriel menyampaikan kepada dia. Nah, ini dalam Injil Lukas pasal 1 bisa dibacakan di situ tentang bagaimana Gabriel datang dan dengan begitu sopan, dengan begitu lembut menyampaikan pesan. Dan Maria dengan iman terima berita yang mustahil. Allah yang akan menjadi manusia lewat kandungannya yang kudus. Dia memang bertanya, Tuhan bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum mempunyai suami. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan yang lahir daripadamu akan disebut anak Allah. Saudara bisa bayangkan, waktu Maria sudah mulai ada tanda hamil. Dia belum bersuami. Dia mungkin bisa dirajam dengan batu karena bisa dianggap sebagai seorang najis. Tapi dia mempunyai tunangan, Yusuf. Yusuf mencintai Maria. Dan dia juga adalah orang yang betul-betul mencintai kepada Tuhan. Dia tidak mau supaya Maria dirajam dengan batu. Dia sudah tahu karakternya Maria. Dan waktu Maria menceritakan kepada dia tentang mukjizat yang dia alami pada waktu malaikat Tuhan datang kepada dia menyampaikan pesan tentang kelahiran Mesias lewat dia. Nah, Yusuf walaupun sebagai seorang percaya, ini seperti terlalu berat buat dia. Dia memikirkan bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan Maria dari dirajam dengan batu sebagai seorang yang berzina. Bagaimana saya bisa melindungi dia supaya namanya tidak dinodai? Bagaimana saya bisa? Ya, banyak pertimbangannya. Apa terjadi? Malaikat Tuhan datang kepadanya dan beritahukan dia juga di dalam Injil Matius pasal 1. Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Dan dijelaskan bahwa dia adalah kudus. Dia bukan seorang berzina. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk suatu tujuan yang mulia. Mungkin kita juga dalam hidup kita mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan dan kemampuan kita untuk menerimanya. Tapi Yusuf karena pelayanan malaikat dikuatkan sampai dia bersedia untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Itu sebabnya pada waktu dia dipanggil untuk mendaftar di Bethlehem, pada waktu kerajaan Roma sudah membuat keputusan semua orang harus didaftarkan di dalam kota kelahirannya. Jadi Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan membawa dia ke Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem untuk didaftarkan di Bethlehem. Nah, itu memang kota kelahiran Raja Daud. Dan ini memang penggenapan dari nubuatan itu karena Mesias adalah anak Daud. Harus lahir di Bethlehem. Nah, pelayanan malaikat yang menguatkan Yusuf untuk melakukan hal itu. Kemudian pada waktu Yesus lahir,
di Bethlehem. Wow, di langit luar biasa. Paduan suara surga, orkes surga turun. Para malaikat menyanyi dan main alat-alat musik. Disaksikan oleh para gembala di padang-padang yang sedang menjaga domba-dombanya. Jadi di dalam zaman musim kelahiran Yesus, wah, pelayanan malaikat meletak jauh lebih daripada sebelumnya. Ini memang sesuatu khas tentang masa atau musim kelahiran Yesus. Lalu ada kunjungan luar biasa dari 3 orang Majus. Nah, 3 orang Majus itu saya tidak percaya ini adalah 3 orang yang dari Persia atau manusia biasa. Ini adalah yang datang dari timur. Timur di dalam Alkitab adalah kemuliaan Tuhan, wilayah kemuliaan Tuhan. Yesus waktu datang kembali kedatangan kedua akan datang dari timur ke barat. Di dalam Yehezkiel 47 kita baca tentang sungai Allah yang mengalir ke timur untuk membawa orang ke dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Nah, ketiga orang Majus ini orang-orang yang punya kuasa supernatural. Mereka sudah tahu ini adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya waktu mereka datang, mereka menyembah Yesus. Hanya Allah boleh disembah. Nah, saya yakin bahwa ketiga orang Majus itu adalah Musa, Elia, dan Henok. Lain kali kita belajar tentang rahasia itu. Tapi ini 3 orang yang sebagai saksi. Saksinya Allah untuk hal yang paling ajaib yang pernah terjadi di dalam sejarah. Allah menjadi manusia. Lalu pada waktu itu kita sudah tahu Herodes berniat untuk membunuh Mesias yang baru lahir itu. Dia melihat Mesias sebagai ancaman terhadap kerajaannya dan khususnya untuk anak-anaknya menggantikan dia di dalam kerajaan. Jadi dia tidak mau ada orang lain yang masuk untuk bisa mengambil posisi sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Jadi dia mau mengutus tentara untuk membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun, laki-laki dan perempuan, di Bethlehem. Supaya tidak mungkin itu anak akan luput. Tapi apa terjadi? Selain malaikat yang sudah melayani Yusuf untuk menguatkan dia bahwa dia harus kawin dengan Maria. Dan kedua, kita melihat sekarang malaikat memberi dia peringatan bahwa dia harus segera berangkat dari Bethlehem ke Mesir karena niat jahat dari Herodes. Jadi pelayanan malaikat menjadi jalan untuk Yesus luput dari dimusnahkan, dibunuh di tangan Herodes. Lalu Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Nah, itu luar biasa. Nah, sesudah mereka beberapa waktu di Mesir, kita melihat bahwa Herodes meninggal. Nah, di zaman itu tidak ada HP, tidak ada telegram, tidak ada komputer, tidak ada internet. Bagaimana Yusuf akan tahu waktunya untuk kembali? Malaikat Tuhan datang. Dan malaikat datang melayani Yusuf. Nah, kita lihat Yusuf, dia seorang pahlawan iman. Seorang yang peka terhadap pekerjaan Allah, roh Allah, malaikat-malaikat. Dan dia sensitif untuk mendengar suaranya. Dan malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, sudah waktunya untuk kamu kembali ke Nazaret. Lalu kita melihat Yusuf, dia mengambil Maria dengan anak Yesus yang sekarang mungkin umur 2 tahun. Dan tinggalkan Mesir
dan mereka pergi ke Nazaret, kota di mana Yesus akan dibesarkan. Dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Jadi panggilan ke Nazaret yang itu di dalam Matius pasal 2, sama seperti tadi yang berita untuk memperingatkan bahwa Herodes mau membunuh Yesus, itu juga di dalam Matius pasal 2. Saudara bisa membaca di situ. Karena ada baiknya baca dan merenungkan, karena ini kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di zaman itu peranan dan pelayanan malaikat adalah penting, kita juga melihat di akhir zaman itu adalah juga musim pelayanan malaikat-malaikat yang luar biasa. Jadi kita dapat belajar dari apa yang terjadi di dalam masa kelahiran Yesus. Bagaimana pelayanan malaikat-malaikat itu penting. Demikian pada akhir zaman. Di dalam kita, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah musim-musim yang sukar, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah begitu banyak aniaya dan hal-hal yang akan datang ke depan. Kita harus peka mendengar suara Tuhan. Dengar dari firman Tuhan. Dengar dari pimpinan Roh Kudus. Dengar dari bisikan Bapa kepada kita. Dengar dari suara Yesus yang datang kepada kita. Karena Dia gembala yang baik. Tetapi juga Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya. Peranannya memang begitu penting di dalam Alkitab. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin sebut dan membicarakan supaya kita memahami pentingnya peristiwa-peristiwa Natal. Yang ketiga ini adalah masa penggenapan nubuatan-nubuatan dari zaman Perjanjian Lama. Memang ada beberapa yang terutama yang kita lihat. Yang pertama di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang menubuatkan bahwa Yesus Anak Allah, Mesias yang akan diutus Allah. Nah, ini nubuatan 800 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuatan ini berkata bahwa seorang perawan, seorang perempuan muda yang perawan akan melahirkan. Dalam Yesaya 7:14 dan ini digenapi dalam Injil Matius 1 ayat 23 bahwa seorang perawan akan melahirkan. Jadi Allah menjadi manusia. Sama sekali tidak ada hal-hal seperti hubungan seksual. Tidak ada. Ini mujizat Allah yang melakukan suatu penjelmaan di dalam kandungan Maria. Sehingga Mesias adalah anak Allah dan anak manusia sekaligus. Ini mujizat yang kudus. Jangan salah faham. Ini memang banyak orang mau menajiskan kisah itu. Tapi enggak. Ini adalah mujizat di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dinubuatkan 800 tahun sebelumnya dan terjadi di kota Bethlehem, sebagaimana juga sudah dinubuatkan. Nah, di dalam Mika 5 ayat 2 kita melihat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Jadi semua peristiwa yang terjadi sebelumnya, bahkan kita melihat perintah dari kerajaan Roma yang suruh bahwa setiap orang harus sensus, harus kembali ke kota kelahirannya. Jadi Yusuf harus kembali ke Bethlehem dan dia membawa Maria yang istrinya yang sudah 9 bulan hamil dan membawa dia ke Bethlehem supaya Yesus lahir di Bethlehem. Persis menggenapi Mika pasal 5 ayat yang kedua. Jadi bukan hanya kelahiran Yesus yang dinubuatkan di Bethlehem, tetapi kita juga melihat oleh karena kelahiran Mesias di Bethlehem akan terjadi pembunuhan anak-anak.
Ini dinubuatkan di dalam Yeremia 31 dan ayat 15 akan ada ratapan. Nah, Ibu Anet dan saya pernah ke pintu gerbang Bethlehem, tempat kubur Rahel. Di situ kita dapat melihat tanda dari pembinasaan, pembunuhan massal yang begitu keji yang dilakukan oleh Herodes. Tapi dia gagal. Tetapi peristiwa pembunuhan itu memang sudah dinubuatkan. Dan itu memang adalah sesuatu yang kita harus fahami. Juga di dalam Hosea 11 ayat 1. Setelah Yusuf, Maria, Yesus menyingkir ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, terjadi saat mereka dipanggil kembali. Dari dalam Hosea 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Mesias dipanggil dari Mesir. Nah, kalau di dalam zaman perjanjian lama, kalau membaca ayat itu seperti nonsens, seperti tidak masuk akal. Bagaimana Mesias bisa lahir di Bethlehem? Bagaimana dia akan disebut orang Nazaret? Bagaimana dia dipanggil dari Mesir? Nah, hanya setelah Yesus lahir, kita melihat bahwa semua nubuat-nubuat itu menjadi begitu cocok dan digenapi dengan begitu persis. Wah, itu memang amazing. Firman Tuhan itu luar biasa. Dan sudah disaksikan di dalam sejarah. Semua bagian di dalam kehidupan Tuhan Yesus sudah disaksikan oleh sejarawan. Dan Yesus lahir di dalam dunia adalah fakta sejarah. Tidak diragukan di dalam sejarah. Ya, walaupun ada orang ateis, orang agnostik masa kini betul, oh itu tidak betul cerita Yesus. Tapi itu lebih terbukti dan lebih disaksikan daripada kelahiran siapapun di dalam dunia purba. Waduh, itu luar biasa. Dan Yesus dipanggil keluar. Dan ya, kalau kita melihat nubuatan tentang waktu kedatangan Mesias, itu dinubuatkan di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tapi secara khusus ayat 25 ya kita baca. Ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa atau 49 tahun. Dan 62 kali 7 masa lamanya atau 434 tahun. Gabung 483 tahun. Ini adalah nubuatan dari Daniel dalam 9:24 sampai 27. Dari perintah yang diberikan oleh Koresh. Yang harus digenapi di dalam masa 483 tahun itu, bahwa Mesias harus datang, lahir di dalam dunia, dinyatakan sebagai Mesias. Itu luar biasa, karena ratusan tahun, 483 tahun sebelumnya, persis sudah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias. Itu sebabnya ada yang menunggu di bait suci. Kita melihat di situ ada anak seorang Nabia, bahwa dia sudah sangat yakin waktu kedatangan Mesias sudah dekat. Dia sudah perhitung dari firman Tuhan. Jadi kita melihat memang bukan hanya dia, ada orang lain yang mereka sedang menantikan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu waktunya yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan sudah tiba. Itu sebabnya juga Rasul Paulus katakan dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya,
Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Waduh, Yesus memang lahir untuk mati. Dia lahir dan pada waktu ketiga orang Majus melayani dia dengan emas yang adalah tanda seorang raja. Memberi kepada dia kemenyan, simbol keilahian, seorang yang patut disembah. Yesus adalah Allah. Dan mur minyak urapan mayat. Waktu lahir sudah dinubuatkan dia harus mati. Karena dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita merenungkan Natal, ketiga hal ini penting untuk kita fahami. Yang pertama, Immanuel, Allah menjadi manusia. Allah menyertai kita. Yang kedua, peningkatan kegiatan pelayanan malaikat-malaikat. Dan yang ketiga, itu adalah masa atau musim penggenapan nubuatan-nubuatan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Natal adalah waktu untuk kita bergembira. Waktu untuk iman kita dikuatkan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan karena itu ya dan amin. Apa saja yang kita hadapi, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah penolong yang setia kepada kita. Jangan kita putus asa. Tapi kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, pada akhir ibadah hari ini, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memberi hati kita untuk menyembah dan bergembira di hadapan Dia. Kita sudah mendengar firman-Nya. Dan saudara-saudara, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk 1 tahun yang baru. Jadi mari kita bersiap-siap. Jadi ibadah hari ini sudah selesai. Dan sekarang kita mau melihat ke depan. Tahun 2022 masih penuh dengan rahasia-rahasia. Tetapi karena kita sudah tahu kebenaran Tuhan tidak pernah gagal, rencana Tuhan pada tahun 2022 juga akan penuh dengan berkat berlimpah-limpah untuk saudara-saudara. Mari kita berdoa dan kita menutup ibadah hari ini. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Bahkan hari ini kami boleh membawa persembahan, puji-pujian kepadamu. Kami boleh membawa persepuluhan dan persembahan-persembahan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati semuanya. Dan Tuhan, kami berdoa supaya hari ini di dalam keluarga-keluarga bersekutu di dalam keluarga, makan bersama-sama dengan keluarga, supaya diberkati. Diberkati di dalam rumah tanggamu, diberkati di dalam waktu libur ini, di mana kalian bersekutu bersama-sama. Biar sukacita kalahkan duka cita. Biar berkat Abraham, Ishak, dan Yakub melimpah-limpah di atasmu. Supaya olehmu dan oleh keturunanmu, segala keluarga, segala bangsa di bumi diberkati. Terimalah berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan biar persekutuan dan urapan Roh Kudus mendampingi, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua orang percaya sendiri bersama-sama kita berkata amin dan amin. Sampai ketemu lagi di Jakarta, di KTC, di JGC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.